Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nabilah Fitria Paramadina dengan NIM 23060102. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara salah satu guru SDN Babakan Loa. Di samping saya ini ada Ibu dengan Ibu Eli Reliana ya Ibu. Beliau merupakan guru dari kelas 1 dan juga bendahara SDN Babakan Loa. Dan alhamdulillah juga Ibu sudah ASN ya Bu, dari tahun 2000 ya, dari tahun 2000. Baik, Ibu langsung saja ya mungkin. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah di sekolah SDN Babakan Loa telah menerapkan kurikulum merdeka di setiap jenjang kelas? Alhamdulillah untuk tahun ini hampir kelas 1 sampai kelas 6 mengikuti, kita memakai atau menggunakan kurikulum merdeka. Alhamdulillah. Berarti udah diterapkan dari awal atau bertahap Bu? Bertahap, awalnya dari kelas 1 dulu dan kelas 4. Setelah itu kelas 2 dan kelas 5. Nah baru untuk tahun sekarang kelas 3 sama kelas 6. Jadi untuk 3 tahun yang ini berikut ini kami dari Babakan Loa sudah mengikuti hampir semua jenjang kelas. Alhamdulillah, berarti dari 2022? Iya, dari udah 3 tahun mungkin. Iya, alhamdulillah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Menurut Ibu, apakah kurikulum merdeka ini relevan untuk memenuhi peningkatan belajar siswa di abad 21? Untuk kurikulum merdeka ini relevan ya, karena di dalam pencapaiannya walaupun sepertinya tidak luas, tapi kalau kita kaji kedalaman dari capaian pembelajaran itu sudah memenuhi untuk di zaman sekarang. Nah itu sesuai dengan zamannya. Ya, selanjutnya dalam penerapannya kira-kira metode apa sih Bu yang sering Ibu gunakan di kelas untuk siswa? Ya. Kalau untuk metode itu kami menggunakan yaitu kooperatif ya, atau kerjasama ya. Apalagi karena di kurikulum merdeka itu banyak sekali materinya itu anak menemukan sendiri. Jadi mereka kalau dalam pembelajaran apalagi kelas tinggi sebaiknya itu jangan hanya guru menjelaskan, tapi anak bisa mencari atau mengeksplor. Iya, gitu. Beda dengan kurikulum KTSP ya. Iya, karena kalau KTSP itu benar-benar guru sedikit menyuapi ya anak. Nah kalau sekarang jadi anak mengeksplor sendiri apa yang itu kita carinya. Iya. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya, apakah terdapat hambatan dalam pembuatan modul ajar atau bahan ajar? Kira-kira modul ajar atau bahan ajarnya itu dibuat sendiri atau dari mana? Sebenarnya modul ajar ada yang dari itu juga udah mungkin, tapi kita bisa menambahkan guru, tidak hanya kita mengadopsi langsung, tapi bisa kita menambahkan di kurikulum itu disesuaikan dengan sekolah kita. Nah itu sama seperti KTSP mungkin. Iya, sama, hampir sama itu. Kalau untuk modul ajarnya iya, cuman lebih ke kurmer ya. Nah ya, cuma mungkin di itu kan ada di kurikulum merdeka itu ada waktu awal ya, ada K5 itu yang P5 itu yang harus dicapai oleh anak di setiap mata pelajaran. Di kurikulum merdeka itu kan ada penilaian autentik ya Bu sebelumnya, tapi sekarang secara menyeluruh ya Bu. Iya. Nah, penilaian apa saja yang sekolah terapkan di kurikulum merdekanya Bu? Terus apakah ada hambatan dari penilaian tersebut atau lancar-lancar saja? Awal-awal sih mungkin, apalagi saya begitu mungkin pertama ya untuk kelas 1 sedikit kesulitan juga, karena kalau di awal itu ada penilaian biasanya di sebelum ya. Nah jadi kita anak apa yang didapat anak sebelum dengan yang setelah di pembelajaran. Terus ada pembelajaran yang yang di P5 itu tidak ke nilai ya, kembali ke karakter anak itu atau ke perkembangan di dalam di pertemanya itu, tapi bisa diterapkan di setiap mata pelajaran. Kalau guru SD itu kan kebanyakan sistemnya borongan ya.
Jadi guru kalau untuk guru kelas ya, dia penilaiannya itu bisa tidak hanya satu, misalnya dalam satu pelajaran matematika bisa aja bisa menilai dengan pelajaran bahasa Indonesia, nah itu mungkin. Keterkaitan ya Bu ya, berarti kalau penilaiannya ada sumatif mungkin. Nah itu ada sumatif, formatif, ada lagi di akhir semester itu. Terus ada mungkin kan dulu kan ada semacam portofolio, kalau Iya. sekarang sebenarnya ada, coba tidak dinampakkan portofolionya itu gitu. Iya Ibu, terima kasih. Ibu, lanjutnya di kurikulum Merdeka Revisi. Untuk yang pertama itu, apakah ada perbedaan kurikulum sebelumnya ya, pertama kali diadakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum Merdeka yang sekarang gitu Ibu, yang revisi. Ada perbedaannya nggak Bu? Kayaknya ada ya, karena di awal-awal ketika saya terutama waktu pas mengikuti di kelas 1 memakai kurikulum Merdeka, yaitu kita adanya P5 itu ya, penumbuhan karakter ya, yang itu kan Pancasila. Tapi sekarang untuk di tahun sekarang mungkin latih kepemimpinan atau apa, semacam P5 itu bukan dihilangkan sebenarnya atau ganti nama atau apa, tapi sekarang ke deep learning atau pembelajaran yang lebih mendalam. Biasanya di pembelajaran mendalam ini hampir sama sebenarnya, cuma lebih ke penerapan di dalam setiap materi. Sebenarnya tidak nampak, kadang-kadang guru tidak menyadari bahwa kita itu sudah menggunakan deep learning. Semacam gini kalau di PKN ya, tentang misalnya aturan rumah tangga, aturan keluarga, atau aturan di sekolah, aturan di rumah dan di sekolah. Kadang kita misalnya ketika menjelaskan tentang aturan di rumah, terus kita memberikan tugas ke anak membuat semacam pernyataan, kalau yang misalkan di checklist atau yang disilang ya, atau di ini misalnya, pernahkah anak-anak membereskan rumah, misalkan pernah. Nah itu sudah pembelajaran deep learning, walaupun di dalam misalnya di dalam modul ajarnya si guru tersebut tidak mencantumkan. Nah itu tapi ada juga yang secara spesifik dicantumkan bahwa misalnya di materi ini terpisah pembelajaran mendalamnya apa-apa nah gitu. Iya. Ya. Untuk soal yang nomor 2 itu sama ya Bu ya, tadi sudah dikaitkan dengan deep learning. Dan apakah deep learning ini udah dilaksanakan? Udah ya Bu ya? Ya. Nah itu mungkin sebenarnya di deep learning itu di akhir semacam saya pernah Nggak apa-apa Ibu. ya itu ada temanya khusus, misalnya kalau misalnya Cynthia nah ini tuh bentuk kegiatan kokurikuler di ini di learning. Di sini ada subtemanya, terus ada dimensi profil lulusannya, ada tujuan, ada bentuk aktivitas, terus muatan pembelajaran yang terkait, terus waktunya berapa jam. Jadi kalau kita misalnya kita ngambil subtemanya anak hebat, misalkan anak hebat bumi sehat, nah itu dari subtema tersebut, dari tema tersebut mencakup ke semua mata pelajaran gitu. Iya, macam itu. Lanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya, seperti yang terdapat pada kurikulum Merdeka Revisi, yaitu adanya penguatan karakter dan kompetisi siswa. Apa saja sih kompetisi siswa yang dikuatkan pada peserta didik di SDN Babakan Loa? Sesuai dengan arahan Bapak Menteri kita kan, ada 7 kebiasaan baik Indonesia hebat. Nah itu, jadi 7 kebiasaan baik itu kami sebagai guru-guru menekankan kepada anak, kita bikin jurnal. Nah itu jurnal tersebut biasanya ada kolaborasi dengan orang tua juga, karena tidak semua yang dikerjakan atau aktivitas anak bisa dinilai di sekolah. Nah itu, jadi penguatan karakter ini tidak terlepas dari kerjasama dari orang tua tersebut. Iya. Selanjutnya, pada perubahan atau revisi kurikulum Merdeka terdapat pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya Bu. Iya. Apakah di sekolah SDN Babakan Loa ini sudah diterapkan coding? Iya. Kalau secara itu belum, tapi coding ini kalau saya lihat
apalagi untuk kelas 1 ya. Iya. Sebenarnya sederhana, kita dari permainan warna aja, sebenarnya kita udah bermain coding misalnya. Iya. Dari warna itu kita ke angka. Kita acak angkanya, anak bisa mendebak itu sudah termasuk coding. Kadang-kadang orang berpikir bahwa coding itu Harus yang yang ribet IT, ya, Bu, ya. yang ribet. Sebenarnya sederhana. Apalagi disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak, tingkat kelasan. Itu mungkin gitu. Berarti sudah dilaksanakan Iya. ya Bu ya di sekolah di Iya. kelas 1 juga. Iya. Untuk selanjutnya, apakah benar di era kurikulum revisi ini siswa atau sekolah itu diwajibkan adanya ekstrakurikuler? Apakah betul Ibu? Ya, kalau menurut saya harus ada wajib ekstrakurikuler. Karena anak tidak hanya pembelajaran kokuler karena di kelas, tapi mereka harus bisa ekstrakurikuler di luar karena sangat bermanfaat sekali ya. Terus kalau ekstrakurikuler ini apalagi kalau misalnya di sekolahnya banyak pilihan, jadi anak-anak yang mempunyai bakat tertentu bisa tersalurkan. Iya, jadi Ya. enggak secara kognitif Iya, aja nah ya Bu ya. itu maksudnya Psikomotor karena juga. mereka itu berbeda-beda ya, unik-unik. Jadi kan mereka bisa memilih sendiri. Iya betul Ibu. Iya. Pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan P5 atau karya apa pameran seperti lainnya ya Bu. Apakah sudah dilaksanakan Bu di Iya. sekolah? Alhamdulillah untuk kemarin hampir 2 tahun kami dari Babakan Doa sudah melaksanakan yaitu tentang P5-nya itu. Yang pertama mungkin kalau untuk kelas 1 kemarin kan kita temanya tentang teknologi dan apa ya, nomor 1 tentang itunya ke isi piringku. Nah jadi anak-anak ditekankan ke kalau untuk kelas 1 ya, kami anak-anak membuat apa semacam makanan sehat. Nah itu makanan sehat yang betul-betul tanpa apa, pewarna atau yang tidak terlalu banyak gulanya. Makanya kemarin kita membuat dari singkong itu. Terus tema isi piringku itu yaitu mengacu kepada gizi seimbang. Dan akhirnya anak bisa membuat semacam apa bukan poster ya, karya. Nah di dalamnya itu anak bisa membuat sesuatu makanan apa yang termasuk gizi seimbang. Untuk yang di kelas tinggi sama itu kayak tentang makanan, mereka mengadakan market day. Terus ada lagi pameran karya mereka seperti karena tentang temanya sampah. Nah itu mereka membuat barang bekas yang dijadikan dibuat untuk membuat tempat sampah, yaitu sampah organik dan non organik. Oke Ibu. Nah untuk selanjutnya itu ada pembelajaran diferensiasi ya Bu. Apakah pembelajaran diferensiasi ini telah dilaksanakan di sekolah? Ya sudah, karena kita di dalam kelas itu kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan anak. Apalagi kebetulan di kelas 1 itu saya menerima yang betul-betul anak itu, kalau kita cuma ada ABK ya. Nah ada 2 orang ABK yang betul-betul kalau, tapi kan kita tidak bisa menolak walaupun kita sebenarnya tidak ada dasar atau tidak kurang mampu lah untuk ngasih pembelajaran. Tapi saya berusaha di dalam kelas tidak menyamakan yang mempunyai kebutuhan khusus dengan yang sama rata-rata. Mereka dikasih pembelajaran yang berbeda sama saya, nah itu. Jadi terus walaupun di tingkatannya juga kebetulan orang tuanya paham. Makanya ketika dia karena dia cuma bisa motoriknya cuma tarik garis gitu, makanya saya kasih pembelajaran cuma menebalkan titik-titik aja, membentuk angka atau nah itu. Iya Ibu. Nah untuk selanjutnya tentang play trip ya Bu, atau keluar Iya, observasi Bu. iya. Apakah masih dilaksanakan Bu di sekolah? Mengingat kan Iya. waktu kemarin sudah ada SK dari Gubernur Jawa Barat juga ya Bu. Iya. Kalau prinsip keluar yang rencana ke ini, kemarin kan rencana kita ke museum, sempat kita ini, tapi karena gencar-gencarnya tidak jadi. Tapi kelas 1 nggak ke museum, kemarin ke tempat ini kayak karena kita tentangnya tema makanan, saya bawa anak-anak itu ke Pizza Hut. Nah itu walaupun ya kita dekat,
minimal anak tahu bahwa mengolah makanan itu cara menyajikannya, cara memberi toppingnya aja. Terus sebagian lagi mungkin ada di kelas mana yang pergi ke tempat yang dekat kayak ke Kota Baru yang lihat apa yang di Sendial itu apa, Puspa Ya. Itek. Nah itu ada yang pergi ke sana, ada lagi yang ke pemadam kebakaran. Itu yang penting bukan masalah jauh dekatnya, karena edukasinya itu. Iya, Hmm. karena sedikit penting juga ya Bu ya Nah PJ itu ini. karena anak harus bukan berarti pembelajaran di kelas atau di sekolah saja, mereka ada pengalaman ketika kita keluar, ada pembelajaran sendiri buat anaknya, itu pengalaman belajar. Ya, terima kasih Ibu. Untuk Hmm. pertanyaan selanjutnya, apakah ada pembelajaran dengan bermain atau bermain peran seperti role playing Ibu? Nah itu alhamdulillah sudah ya. Untuk kelas 1 mungkin sederhana ya, kayak ya ada yang menjadi ini kebetulan di bahasa Indonesia ada drama kecil antara misalnya orang tua dan anak yang malas. Nah, kami membuat cerita sederhana yang bisa dilaksanakan oleh kelas 1. Walaupun dalam segi itunya percakapannya mereka menggunakan percakapan yang sederhana. Nah, itu. Mungkin di kelas tinggi seperti di kelas 4, 5, 6 mereka sudah bisa belajar role playing dengan temanya yang mungkin lebih kompleks seperti kayak cerita penjajahan, perang, kan itu mereka Iya. sudah bisa. Nah itu iya. Oke Ibu, untuk pertanyaannya alhamdulillah sudah beres ya Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu atas jawabannya yang sangat memuaskan sekali. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri, terutama untuk sekolah SDN Babakan Loa juga. Semoga semakin sukses dan membentuk generasi yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa.